Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saya berharap hari ini Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, satu pengalaman sebagai orang tua yang akan selalu saya ingat adalah masa di mana putra kami mulai belajar untuk makan makanan padat pada waktu dia berusia 6 bulan. Nah, ini bukan hal yang mudah, bukan pengalaman yang mudah bagi kami, terutama bagi istri saya pada waktu itu untuk mempersiapkan makanan pendamping ASI bagi anak kami. Karena sekali lagi ini adalah pengalaman pertama bagi kami berdua sebagai orang tua. Nah, ada sebuah pemandangan menarik ketika istri saya menyiapkan makanan pendamping ASI di dapur. Ketika saya mengamati dia terlihat sibuk, kedua tangannya sedang mengolah makanan di atas teflon. Tetapi yang menarik, pada saat yang sama matanya tertuju pada layar ponsel atau layar telepon genggam yang diletakkannya di atas meja di dekat kompor. Nah, apa yang sedang dia lakukan? Setelah saya mengamati lebih jauh, saudara, saya tahu bahwa ternyata istri saya sedang menirukan gerak-gerik seseorang yang memberikan tutorial memasak makanan MPASI di YouTube. Nah, saya kira ini bukan satu hal yang asing buat kita. Hari ini kita juga mungkin sering melakukan hal yang sama. Kita melihat begitu banyak video-video tutorial di YouTube dan mencoba untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang praktis. Nah, bacaan kita dari Ibrani 12 ayat kedua mengatakan begini, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini menarik, saudara. Di dalam bahasa Yunani kalimat ini berbunyi aforontes eistontes Yesu, atau mata yang terfokus kepada Yesus. Ada seorang teolog bernama Thomas Kempis yang pernah menulis sebuah buku yang sangat terkenal yang diberi judul Imitatio Christi, atau di dalam bahasa Indonesia berarti meniru Kristus. Dan saudara, bukankah memang ini yang sesungguhnya menjadi perjuangan iman kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, yaitu meniru, hidup meniru teladan, hidup meniru gaya hidup Kristus itu sendiri. Nah, pertanyaannya, Kristus yang seperti apa yang kita tiru? Sekali lagi di dalam Ibrani 12 ayat kedua dikatakan, Dia yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Saudara, kalimat mengabaikan kehinaan, perhatikan istilah itu, mengabaikan kehinaan, atau dalam bahasa Yunani disebut katafroneo. Ini artinya bukan sekedar tidak peduli. Artinya bukan cuma sekedar cuek terhadap hinaan, tidak mempedulikan, cuek terhadap hinaan, tidak. Tetapi dia lebih berarti menganggap hinaan itu bukan sebagai fokus utama dalam kehidupan. Dia tidak menganggap hinaan itu sebagai fokus utama di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Kristus itu sendiri juga. Dan ini terbukti, saudara. Mari coba kita renungkan kembali waktu-waktu yang Yesus lalui menjelang saat-saat penyalipannya itu tidak dihabiskan untuk melawan hinaan-hinaan orang di sekelilingnya. Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk menjawab satu persatu ketidakpuasan orang terhadap dirinya, terhadap pelayanannya. Tidak, saudara. Tetapi sebaliknya, para penginjil mencatat bahwa menjelang saat-saat terakhir menuju penyalipannya, Yesus justru menggunakan sisa waktu yang ada untuk berkarya, mengajar, melayani sambil kakinya terus bergerak menuju salibnya di Yerusalem. Nah, itu sebabnya dikatakan oleh penulis Ibrani, Yesus tekun memikul salib. Tekun, saudara, di sini juga dapat diartikan gigih. Gigih itu berarti walaupun kita dihina, mungkin kadang kita dicibir, kita juga ditertawakan oleh karena satu pekerjaan baik yang kita lakukan.
Gigih berarti kita tetap percaya dan kita konsisten dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, apapun resiko yang mungkin akan kita hadapi. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita tahu dan kita sadar bahwa tidak semua hal yang kita lakukan itu dapat selalu menyenangkan hati banyak orang. Dan kalau menyenangkan hati semua orang adalah tujuan utama dalam kehidupan kita, maka mungkin kita tidak akan pernah berbuah dalam hidup ini. Nah, untuk itu adalah satu hal yang wajar ketika di dalam hidup ini kita banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekalipun sekali lagi kita sudah melakukan apa yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di manakah kita kemudian meletakkan hati kita? Di manakah kemudian kita meletakkan rasa aman kita? Kemanakah kita akan mengarahkan pandangan kita ketika semua hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan meletakkan hati kita pada rasa bangga kita? Pada egoisme kita? Pada kehormatan diri kita sendiri? Di manakah kita akan meletakkan rasa aman kita? Pada diri kita sendiri, ataukah pada Kristus yang dikatakan di dalam Ibrani tadi, dia yang dengan gigih melakukan semua pekerjaan Bapaknya, sekalipun ia harus mengalami aniaya dan derita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah boleh menegur dan mengingatkan kami. Dan ajarlah kami pada hari ini dan setiap hari untuk senantiasa mengarahkan mata dan hati kami ke arah salib Kristus, ke arah Kristus yang telah memberikan keteladanan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa dengan setia apapun yang menjadi tantangan dan resiko yang akan dihadapi. Ketika kami menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan dalam hidup ini, penderitaan bahkan ketika kami melakukan pekerjaan baik, tolonglah kami juga untuk menjadi pribadi yang setia, mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kami, memfokuskan seluruh hidup kami, bukan pada kemuliaan kami sendiri, tetapi pada kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.